di Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan langsung ya, karena ayatnya pendek. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan saat ini menyapa kita untuk senantiasa bersyukur, seperti yang dikatakan di dalam ayat tadi. Tuhan ingin kita anak-anaknya selalu bersyukur di setiap saat, di setiap warna-warni kehidupan yang terjadi di dalam hidup ini. Ketika kita mengucap syukur, berarti kita melaksanakan kehendak Allah, seperti di firman tadi. Allah menginginkan kita untuk senantiasa bersyukur. Saat kita bersyukur, berarti itu adalah merupakan suatu kunci kebahagiaan juga. Karena kunci kebahagiaan adalah selama kita masih mampu mensyukuri hidup ini. Coba kalau kita hidupnya bersungut-sungut, berpikiran negatif, berarti itu kita tidak mensyukuri hidup kita. Kita pasti tidak akan mencapai suatu kebahagiaan. Makanya di sini dikatakan kunci kebahagiaan adalah ketika kita sanggup mensyukuri hidup ini. Ketika kita mengucap syukur, berarti kita membuka diri kita untuk menerima kebahagiaan. Berarti sering-seringlah kita mengucap syukur supaya kita bisa menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Dalam hidup ini, banyak hal yang harus kita syukuri, terutama seperti saat-saat seperti saat ini, di saat pandemi, kita tetap bersyukur karena kita masih diberi nafas kehidupan, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, bahkan kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik, anak-anak juga bisa melakukan pendidikan dengan baik, walaupun itu secara online. Terlebih lagi kita harus mengucap syukur karena kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Baik itu secara pribadi, berkelompok dengan keluarga, maupun di dalam komunitas seperti saat ini yang kita lakukan di dalam Zoom ini. Kita hendaknya juga bisa bersyukur dan berpikiran positif atas segala ujian dan warna-warni kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa dan mengandalkan Tuhan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan mensyukuri setiap warna-warni kehidupan kita, kita akan mengenal lebih dalam lagi. Kita akan diajak untuk lebih erat lagi berhubungan dengan Tuhan. Di situ kita akan lebih mengenal lagi akan kasih Allah yang begitu besar terhadap kita, begitu juga atas keselamatan dan serta berkat Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Banyak sekali dalam ayat firman Tuhan yang membahas tentang pengucapan syukur. Artinya, pengucapan syukur kepada Tuhan adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya yang tidak boleh disepelekan dan tidak boleh diabaikan. Bila kita merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Bahkan pengucapan syukur itu seharusnya seperti nafas hidup yang tiada berhenti. Selama kita hidup terus berhembus seperti nafas kita. Marilah kita juga mau berusaha untuk selalu mengucap syukur dengan memulai dari hal-hal yang sederhana, seperti untuk selalu menyampaikan sesuatu yang positif, yang bisa memberi semangat dan membangun seseorang untuk menjadi orang yang lebih positif, berusaha untuk menghindari perkataan yang tidak ada manfaatnya, berhenti melakukan perkataan atau sikap hidup yang selalu bersungut-sungut. Berusahalah untuk selalu berpikiran positif dan selalu optimis
yang bisa membangun kehidupan orang lain, terutama keluarga dekat kita. Bila saat kita rehat, cobalah kita flashback kembali apa yang telah kita lakukan sepanjang hari kita, dari pagi hingga malam. Coba kita pikirkan, kira-kira apa yang tidak pantas yang kita lakukan, yang kurang baik, yang kurang berkenan di hadapan Allah. Cobalah kita perbaiki atas ucapan, sikap perilaku kita yang kurang berkenan itu, kita perbaiki untuk menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan Allah. Di sini kita mencoba untuk berpikiran positif dan optimis, karena hidup ini adalah hidup yang begitu indah. Kita manusia ciptaan Tuhan, diberikan akal budi yang sempurna oleh Tuhan. Hendaklah akal budi yang diberikan dari Tuhan kepada kita gunakan semaksimal mungkin. Kita hidup di dunia ini dengan waktu yang singkat, kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita gunakan nikmati hidup ini dengan penuh ucapan syukur, penuh sukacita, karena hidup ini adalah anugerah yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Dari tema yang saya bawakan ini, saya akan coba memberikan sedikit sharing yang ringan di dalam kehidupan keluarga saya. Seperti yang kita alami saat ini, di saat pandemi ini, tentu kita tidak bisa bebas keluar rumah seperti sebelumnya. Demikian juga yang terjadi pada kami, terutama anak-anak saya. Saya kan memiliki 3 orang anak laki-laki semua. Mereka biasanya setiap bulan pasti ke barbershop untuk memotong rambutnya. Ya, setelah bulan Maret kan ada PSBB, jadi kita harus tetap taat, patuh pada aturan pemerintah. Semuanya kita lakukan aktivitas semuanya di rumah. Jadi kan anak-anak setiap bulan mereka selalu sudah biasa berpenampilan itu rapi, rambutnya pendek. Apalagi anak-anak sekarang kan biasa model anak ABG kan rambutnya cepak seperti di sini tipis kiri kanan. Jadi di bulan April karena sudah sebulan lebih tidak mencukur rambutnya gondrong sekali, berantakan, dan mereka tidak tahan, mereka tidak betah. Akhirnya mereka mengusulkan kepada saya untuk membeli alat cukur sendiri online dan meminta saya untuk mencukur rambutnya. Dan saya setujui karena saya mengasihi mereka, saya mau melakukan yang terbaik untuk mereka. Saya lakukan, akhirnya alat cukur itu dipesan dan saya mulai memotong rambut, tapi dengan perjanjian, anak-anak mintanya papanya dulu dijadikan tester. Nanti kalau hasilnya bagus, baru mereka mau. Akhirnya ya saya lakukan, walaupun saya grogi, saya nggak ada pengalaman di bidang stylist, saya lakukan karena untuk mereka, untuk membahagiakan mereka, untuk menyenangkan mereka, saya lakukan pemotongan rambut. Hampir memakan waktu 1 jam, cukup lama, karena saya juga nggak mengerti, tapi saya mau berusaha untuk menyenangkan mereka. Akhirnya saya lakukan. Di saat ya antara sudah berjalan waktu setengah jam, ya mereka mulai tidak tahan lagi, mereka menertawakan saya, menertawakan papanya, karena ya memang rambutnya jadi cukurnya ya, karena saya bukan ahlinya, antara sisi kanan dan sisi kirinya tidak balance, ada yang tinggi, ada yang pendek, masih belum rapi, berantakan. Jadi saya juga sepanjang pencukuran itu jadi ada ini ya, ada sukacita juga karena sambil mencukur rambut papanya kami bisa sambil bersandar di situ. Saya bisa merasakan, wah selama ini kami jarang merasakan suatu waktu untuk bisa berkumpul bersama, karena biasanya kan masing-masing pada kesibukan masing-masing, bekerja, berpendidikan, jadi kan
jarang sekali berkumpul kecuali di hari Minggu. Ya, itu saya bisa lakukan, saya bisa nikmati dan akhirnya bisa sampai selesai. Ya lumayan 1 jam. Dan anak-anak juga ya adalah pujian mereka terhadap saya, katanya ya lumayan lama walaupun tidak sebagus di barbershop, lumayan lah nilainya 80%, 80 lah katanya, bolehlah kita dicukur juga. Akhirnya ketiga anak saya juga dicukur, ya walaupun cukup melelahkan, itu 4 orang berarti 4 jam, tapi saya merasakan suatu sukacita yang begitu luar biasa. Saya merasakan begitu bahagianya, saya bisa menyenangkan mereka, saya bisa mencukur rambut mereka walaupun saya tidak ada pengalaman di bidang itu, tapi saya bisa melihat wajah mereka, di mana penampilan mereka yang tadinya rambutnya berantakan, sekarang jadi muka mereka juga jadinya segar, setelah rambutnya rapi. Ya, dari bulan April, Mei, Jun saya lakukan, ya sekarang Mei, Jun sudah lebih lancar, tidak seperti awal-awal bulan April itu yang masih agak kagok. Ya lumayan lah, bersyukurlah. Untuk itu saya mengajak teman-teman, selalulah kita untuk memiliki pikiran yang positif, optimis, melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, tapi dengan penuh kasih. Dari hasil yang kita lakukan itu akan menghasilkan sebuah sukacita, sebuah kebahagiaan yang begitu indah dapat kita rasakan bersama. Semoga renungan ini dan sharing yang ringan dan sederhana ini dapat memberikan kita semangat, support yang lebih baik lagi untuk menghadapi pandemi ini, supaya kita juga bersama-sama bisa menikmati suatu kebahagiaan dengan kemerdekaan bebas dari pandemi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.